Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita akan masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita bangga karena kita tahu hari-hari ini suasana sudah hampir kurang lebih 6 bulan begitu mencekam, orang ketakutan, orang bimbang, bingung segala macam. Tapi pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita satu anugerah, yaitu kesehatan yang luar biasa. Dan saya percaya kita semuanya hari ini adalah orang-orang yang bersyukur, orang yang bersuka cita karena Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan dan kesehatan pada kita semuanya. Jemaat yang di rumah, dimanapun jemaat Tuhan berada, tetaplah engkau bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan karena kita tahu Tuhanlah pelindung kita. Dan pada pagi hari ini kita semuanya merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Apa sih yang dicurahkan? Apa yang kita perlu renungkan dari semuanya ini? Kita tahu bahwa hari ini adalah Roh Kudus turun ke atas hidup kita semuanya. Sebenarnya pada saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semuanya sudah mendapatkan Roh Kudus turun atas kita. Dan sekarang menjadi persoalan dari masalah hidup kita hari-hari ini adalah bahwa semuanya kita introspeksi diri kita masing-masing karena kita tahu hari ini kita begitu khawatir dan takut dalam menghadapi hidup ke depan, ya. Periksa dari kita semuanya, sudah adakah Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau kita sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, saya percaya semuanya kita punya ketenangan, kedamaian, dan istilahnya tidak ada rasa ketakutan yang begitu terlalu berlebihan, ya. Karena tanpa sadar ya, dari bulan Desember kalau nggak salah dia sudah hampir mau 6 bulan, ya, 5 bulan berjalan udah mau 6 bulan baru masuk bulan ke-6. Tanpa kita sadari waktu pas diumumkan ada masalah soal sakit penyakit ini, soal masalah COVID-19 ini, semua orang begitu bimbang, bingung, khawatir dan takut segala macam. Toh tanpa kita sadari, kalau kita tetap bersyukur, kita bisa melewati waktu demi waktu. Walaupun saya katakan memang ada kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini, ya. Yang biasanya mungkin orang sering keluar, yang biasanya orang harus bekerja, yang biasanya mesti mengikuti aktivitas seperti biasa, sekarang semuanya di lockdown. Semuanya harus diam di rumah dan tidak boleh keluar. Itu pun dengan catatan kalau keluar harus hanya yang penting-penting saja. Kalau tidak penting tetap di rumah. Saya ingin katakan bahwa enggak gampang untuk melaksanakan itu semuanya. Saya katakan sekali lagi, enggak gampang. Kenapa? Orang yang biasanya keluar suruh diam di rumah, itu pasti saya yakin enggak betah. Orang yang biasanya punya aktivitas, yang biasa bekerja terus suruh diam, pasti nggak betah. Tapi sekarang persoalannya adalah engkau mau sehat apa mau sakit. Kalau engkau mau sehat, ikutilah aturan-aturan yang ada. Kalau kita mengikuti aturan-aturan yang ada, saya percaya semuanya pasti ada pertolongan dari Tuhan khususnya. Kenapa? Karena saya selalu ingat bahwa orang yang taat, orang yang tetap setia kepada Tuhan dan taat kepada aturan-aturan pemerintah, hidupnya pasti akan penuh kemenangan. Dan hari ini seperti tadi saya katakan bahwa sudahkah kita menerima kuasa Roh Kudus? Sudahkah ada Roh Kudus dalam hidupmu? Ya. Kalau memang sudah ada, apa sih buktinya kalau kita itu sudah menerima kuasa Roh Kudus? Kenapa? Karena Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, dikatakan bahwa kalau ada Roh Kudus, dia itu ada fungsinya. Roh Kudus adalah roh penghibur. Dia itu roh penghibur, roh yang membuat kita ada ketenangan, ada damai, sejahtera, dan sukacita. Nah, kalau kita senantiasa hidup ini hari-hari ini tidak ada sukacita, tidak ada damai, tidak ada ketenangan, yang perlu ada ketakutan, kekhawatiran, introspeksi di kita masing-masing. Udah nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Karena saya selalu berpikiran yang simpel adalah kalau engkau punya Roh Kudus, engkau akan ada kekuatan, ada ketenangan, dan ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita istilahnya nggak perlu lagi ada yang perlu dibimbang dan ditakutkan.
Terus kemudian saya diingatkan ada satu kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa orang yang taat, senantiasa taat, walau di dalam kesusahan, di dalam suatu penderitaan, di dalam kesesakan, tapi tetap dia taat, ada berkat yang luar biasa. Itu kalau kita pelajari dalam firman Tuhan, dalam kitab Lukas 5 ayat yang ayat yang ketiga, ya dikatakan dengan jelas di sini bahwa saya ambil potong singkat saja karena kita kalau pakai sistem online begini kita nggak perlu waktu lama-lama karena nanti usahanya kemahalan, kasihan juga ya. Jadi saya potongnya langsung, saya ambil dari kisah Rasul kalau Lukas 5 ayat 3 dikatakan ia naik ke dalam perahu naik ke dalam salah satu perahu yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya ke sedikit jauh dari seberang, dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya. Di sini diceritakan bahwa Yesus naik ke perahu Simon, ya, terus kemudian memerintahkan Simon untuk berjalan ke seberang, ya. Terus kemudian kita tahu kalau lihat dari cerita selanjutnya dikatakan bahwa kalau kita lihat dari, kita baca dulu yang ayat keempat, dikatakan begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di sini coba tolong renungkan. Ini adalah salah satu orang untuk ketaatan. Kenapa saya bilang salah satu hidup yang penuh ketaatan? Dikatakan bahwa Simon ini baru selesai dari laut, dia ke tepi pantai. Kalau kita lihat ayat ke-1-nya kan, dia ke tepi pantai. Saat dia ke tepi pantai, ya, dia sedang beresin jalanya. Artinya apa? Mungkin dalam hatinya, aduh, gue capek-capek, ya, aku kerja capek-capek sepanjang hari, ya, tetapi tidak dapat apa-apa. Terus kemudian dia beresin perahunya. Mungkin dalam hatinya ada, aduh, bagaimana dengan keluargaku? Aduh, bagaimana dengan, karena hari ini nggak ada punya penghasilan. Bagaimana hari ini nggak ada pendapatan karena nggak dapat ikan, satu pun tidak dapat ikan apa-apa. Dengan kelelahan, dengan capeknya, ya. Terus kemudian ada Yesus datang. Waktu Yesus datang, Yesus naik ke perahu Simon. Terus Yesus ngomong, bertolaklah ke seberang, bertolaklah ke perahumu ke tengah. Ya. Jadi artinya, tolong camkan baik-baik. Pertama, Simon lagi capek, Simon lagi sedih, Simon lagi kesusahan. Kenapa? Dia nggak punya penghasilan karena hari itu nggak dapat ikan sama sekali. Tetapi dia tetap taat sama Tuhan. Ya, tetap taat sama Tuhan. Dia terus kemudian dia tolaklah perahunya ke seberang. Ya. Tolong diperhatikan dan camkan baik-baik. Saat di tengah-tengah, ya, Yesus waktu itu belum membuat mujizat. Kenapa? Karena Yesus dikatakan di sini bahwa Yesus mengajar orang banyak dari atas perahu. Yesus mengajari orang banyak dari atas perahu. Nah, tolong camkan baik-baik. Hari-hari ini, ya, walau bagaimanapun firman Tuhan tetap kita harus menjadi perhatian hidup kita. Kenapa? Karena di dalam kesesakan, di dalam kesusahan, hanya firman Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Hanya firman Tuhanlah yang membuat kita ada ketenangan. Jadi dengan kata lain, saat engkau mengalami kesusahan hari-hari ini, ya, tolong camkan baik-baik dan renungkan bahwa dengarkanlah firman Tuhan. Itu apa? Baca firman. Karena dikatakan dengan jelas, Yesus menyuruh salah satu perahu itu, untuk perahu Simon, untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar dari atas perahu itu. Mengajar apa? Mengajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Mengajarkan firman, mengajarkan hidup. Untuk supaya apa? Yang pertama adalah bahwa kita tahu bahwa Simon taat. Kita pun kalau kita taat, hari-hari ini lagi susah. Semua orang lagi susah. Bukan Simon satu. Hampir semua orang di dunia ini lagi susah. Ya. Daripada engkau bersungut-sungut, daripada engkau marah-marah, daripada engkau kesal. Aduh, biasanya mungkin kita ngelayap, mungkin biasanya kita jalan-jalan, mungkin biasanya kita melakukan segala aktivitas yang macam-macam itu semuanya. Lebih baik duduk diam, baca firman, dengerin firman. Kenapa? Karena dari
dari situ ya engkau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi hari-hari ini ya, daripada engkau bersungut-sungut, daripada engkau marah-marah, daripada engkau kesal melihat situasi yang ada seperti hari-hari ini, kita lebih baik baca firman. Kenapa sih saya perlu ngomong seperti ini? Nah, di sini letaknya. Kalau engkau ada Roh Kudus dalam hidupmu, jadi ada ketenangan. Saat orang hatinya tenang, ya, dia bisa melakukan sesuatu dengar-dengaran suara Tuhan. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, wah, dia dalam situasi seperti ini, yang adalah marah-marah dan kesel terus. Jadi nggak ada artinya semuanya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau engkau terus-terusan kesal, terus marah-marah terus, berkat nggak akan ada. Ya. Terus kita lihat juga, kalau kita lihat di dalam Lukas 5 tadi ayat 4 dikatakan begini. Ya. Tolong diikat. Setelah nih Yesus mengajar, Yesus memerintahkan lagi kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Tolong perhatikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Jadi artinya perahu itu supaya bergerak lagi. Terus tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Di sini ada satu hal yang luar biasa. Simon lagi capek. Masih capek. Kenapa? Karena tadi kan dia bilang semalam-malaman dia pergi menjala ikan tetapi tidak dapat apapun. Terus kemudian saat dia lagi beres-beres, ya, Yesus naik ke perahunya, minta dibawa ke tengah, ya, menjauh dari pantai, terus kemudian mengajar, terus kemudian memerintahkan lagi untuk supaya apa? Berjalanlah ke tempat yang lebih dalam. Jadi perahunya supaya bergeser lagi, berjalan lagi. Tolong diingat, di dalam engkau kesusahan, di dalam engkau kesakan, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, mungkin apapun masalahmu pada hari-hari ini, ya, saat engkau baca firman, mungkin belum mendapatkan sesuatu, ya kan? Udah baca firman, masih harus berusaha lagi, bergerak lagi, ya, yang belum jelas mau ngapain. Kenapa? Karena Tuhan bilang menyuruh Simon, naik, bergeraklah ke tempat yang dalam, ya. Tebarkanlah jalanmu. Tolong direnungkan. Simon ini baru selesai dari menjala ikan, dia sudah menyebarkan jala kemana-mana, tidak ada seekor ikan pun yang didapat. Terus kemudian di sini ada poin yang paling luar biasa adalah begini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kalau ingat, ada satu ketaatan yang luar biasa. Ada Yesus memerintahkan untuk melakukan segala sesuatu, dia taat, ya. Padahal sesungguhnya padahal, ya, dia bilang, sepanjang malam kau udah kerja, sepanjang malam udah menjala ikan, tidak ada seekor ikan pun yang didapat. Tetapi karena engkau Tuhan yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Jadi dengan kata lain, ada ketaatan. Tolong ingat, ada ketaatan, ada berkat yang luar biasa. Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya dikatakan dengan jelas bahwa Simon mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya, sampai perahunya nggak muat. Jadi di sini letaknya bahwa kalau engkau hari-hari ini, ya, ini hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kalau engkau udah ada Roh Kudus dalam hidupmu, udah, daripada engkau bersungut-sungut, daripada engkau marah-marah, engkau kesel, engkau nggak tahu mau ngapain segala macam, baca firman, perintah hikmat sama Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, kemudian lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan engkau lakukan. Jadi artinya apa? Ada ketaatan yang engkau lakukan, maka ada mujizat terjadi. Kalau saya renungkan lagi dalam kitab Kisah Rasul 17 ayat 10, di situ lebih jelas lagi dengan tegas mengatakan bahwa ayat 11 dikatakan bahwa gini, bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ini Kisah Rasul 17 ayat 11, ya. Karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Di sini saya ingin katakan dengan jelas bahwa kalau engkau taat,
engkau benar di mata Tuhan, ya, engkau menyelidiki kitab suci. Kenapa? Karena di sini dikatakan dengan jelas kalau dilihat kita secara Rasul 17 ayat 11. Daripada engkau senantiasa mencari Tuhan, cuma mencari mujizatnya, lebih baik engkau mendengarkan suara Tuhan apa maunya. Kadang-kadang, Tuhan, saya ikut engkau Tuhan udah tahun-tahunan, dari masih kecil saya udah ikut Tuhan, tapi kok saya nggak dapat apa-apa Tuhan. Tolong ucapkan baik-baik, cari Tuhan, jangan cuma minta mujizat. Nanti engkau akan seperti orang di Tesalonika. Tesalonika tuh banyak sekali mujizat terjadi, tetapi di mata Tuhan orang senantiasa cari mujizat, ya, itu nggak begitu disukai oleh Tuhan. Kenapa? Kalau engkau cari Tuhan sungguh-sungguh yang punya mujizat, itulah engkau akan mendapatkan mujizat. Tapi kalau engkau senantiasa hidupmu cuma cari mujizat, engkau akan tersingkir hari-hari ini. Tapi kalau engkau taat sama Tuhan, akan luar biasa. Kenapa di Kisah Rasul 17 ayat 11 dikatakan bahwa orang-orang di kota itu lebih baik hatinya? Kenapa? Karena dia setiap hari menyelidiki kitab suci. Jadi di sini kita renungkan baik-baik, ya. Kita tahu bahwa Simon Petrus saat dia mendengarkan, saat dia merenungkan firman Tuhan, karena Yesus kan sebelum dia menyuruh menyebarkan jala, ya, mengajar dulu, ya kan. Jadi artinya Simon mendapatkan bimbingan Tuhan, ya, dia mengajar. Terus kemudian dia taat sama perintahnya, dia dapat mujizat luar biasa. Jadi hari ini kalau engkau datang kepada Tuhan hanya cari mujizat, engkau akan menjadi sia-sia. Tapi lebih baik adalah hari ini engkau cari Tuhannya dulu, maka mujizatnya akan engkau dapatkan luar biasa. Hidup ini jangan sia-siakan hanya untuk cari mujizat. Lebih baik engkau taat, engkau cari Tuhan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan luar biasa engkau akan dapatkan. Jangan sia-siakan hidup ini. Hari ini hari pencurahan Roh Kudus, karena kita tahu bulan ini, ya, kita tahu ada banyak hari-hari besar umat Kristen, orang-orang percaya. Paskah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya kita Paskah ada satu perayaan. Kenapa? Saat ada kematian 3 hari dia bangkit, ya, ada sukacita yang luar biasa. Saat kenaikan kita juga tahu ada begitu sukacita besar, karena kita tahu saat ada sukacita besar. Kenapa? Saat Yesus naik ke surga, kita tahu bahwa dia itu memang udah berasal dari surga, dia pasti pulang ke surga. Artinya apa? Hari-hari yang luar biasa. Kenapa hari luar biasa? Disitulah kita tahu, kita mengerti bahwa Yesus itu bukan pribadi yang luar biasa. Dia adalah Yesus, itu ada Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena kita cuma bisa kumpul di rumah, nggak bisa berbuat segala sesuatu. Hari ini kita tahu hari pencurahan Roh Kudus, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, tetap masih diam di rumah. Segala kesusahanmu, segala penderitaanmu, tetaplah engkau bersyukur kepada Tuhan. Ingat, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tetap taat sama perintahnya. Saat engkau taat kepada perintahnya dan melakukan segala sesuatu dengan benar dan baik, maka hal yang luar biasa engkau akan dapatkan. Mujizat nggak perlu dicari, dia akan datang dengan sendirinya. Kenapa akan datang dengan sendirinya? Karena kita mencari yang punya mujizat. Karena kita mencari yang punya kuasa atas hidup ini. Saat kita cari dia, saat kita pribadinya yang kita cari, terus kita berusaha untuk mendapatkan, minta hikmat sama dia, dan kita melakukan atas perintah-perintahnya, maka berkatmu luar biasa engkau akan dapatkan. Jadi hari ini, pagi ini, gunakan waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada untuk tetaplah engkau menjadi alatnya Tuhan. Tetaplah engkau untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Waktu ini waktu yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan waktu ini sangat luar biasa? Hari ini, tahun ini, inilah tahun di mana semua kehidupan dari aspek segala sesuatu, ya, itu benar-benar mulai baru lagi. Kenapa mulai baru? Ya, kita udah tahu semuanya serba hidup ini sudah tidak perlu lagi, kalau ngomong kasarnya, mau makan, ya, nggak perlu kita harus ke restoran. Kita tinggal angkat telepon, nanti makanan datang. Ya kan? Mau apa? Mau sekolah mau belajar juga sekarang nggak perlu datang ke sekolah. Nanti akan ada paket-paketnya untuk kita bisa pelajari di rumah.
Kenapa? Memang harus seperti itu hidup ini. Jadi artinya ini mulai baru segala sesuatu, ini pola pikirnya yang benar-benar akan berbeda dengan mungkin pada masa-masa dulu kita. Jadi hendaklah segala sesuatunya itu kita harus terima dengan apa adanya, dengan bersyukur. Tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu marah-marah, tidak perlu ada segala kebimbangan dan kekhawatiran dalam hidup ini. Karena kita tahu Tuhan mengatur segala sesuatu hidup ini demikian dahsyat dan demikian hebat dan luar biasa. Dan tolong camkan baik-baik, apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang indah. Jadi teruslah taat, teruslah merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau dikatakan engkau adalah orang yang baik. Kenapa orang baik? Karena engkau menyelidiki kitab suci. Kisah Rasul 17 ayat 11 tadi, orang-orang itu baik hatinya kenapa? Dia menyelidiki kitab suci. Jadi dengan kata orang yang senang baca firman masih akan dapat hikmat dari Tuhan. Orang yang senang baca firman, ya, orang yang baik hatinya pasti ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tolong dicapai baik-baik. Ada Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi artinya hari ini pencurahan Roh Kudus, engkau sudah mendapatkan Roh Kudus kalau engkau senantiasa merenungkan firman Tuhan, rajin baca firman, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Artinya itulah bukti daripada Roh Kudus ada dalam hidupmu. Tapi kalau engkau hari ini masih tetap cuma kejar mujizat, ya, cuma kejar-kejar yang tidak ada gunanya, artinya Roh Kudus dalam hidupmu tidak dimanifestasikan. Karena biar bagaimanapun kebaikan datangnya dari Tuhan. Manusia selama-lamanya mau baik kayak apapun, dikatakan tidak ada Tuhan, maka akan tidak jadi baik adanya. Tapi kalau ada Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidupmu, percayalah, engkau akan jadi orang baik. Supaya engkau tetap baik dan keluargamu baik dan keluargamu terus jadi berkat, tetap bersyukur atas segala sesuatunya dalam hidup ini. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya selalu tepat pada waktunya. Dan orang tetap taat pada setia pada Dia. Sampai hari ini saya percaya tidak akan pernah kekurangan. Semuanya Tuhan pasti akan memberkati dengan luar biasa. Mari tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ikuti aturan-aturan yang ada dan tetap taat kepada Dia. Percayalah, hidupmu tidak menjadi sia-sia. Tuhan memberkati. Amin.